Iya, selamat malam Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Iya, terima kasih untuk Kandi Matuju sudah menyiapkan waktunya untuk malam ini kita bertemu sapa dengan beberapa teman-teman untuk membahas beberapa tips mungkin atau trik mungkin terkait persoalan the ways to be influencer ya Kak. Ini temanya malam ini. Selamat datang untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di live streaming ini. Ya, malam ini kita akan membahas, kita akan ngobrol sedikit persoalan dunia personal branding ataupun how to become influencer. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua coach besar sebagai guest star kita yang mungkin teman-teman sudah kenal semua. Ya, saya perkenalkan dulu yang pertama ada coach atau mentor kita Kakanda Faki Fatur Rahman ya, atau sering dipanggil dengan Daim Faki, familiarnya seperti itu. Nah, kemudian kita sambut juga coach atau mentor juga yang sudah bergelut di dunia personal branding, marketer dan persoalan bisnis online itu beliau adalah ahlinya. Kita sambut Kakanda Andi Matuju. Oke, baik. Oke. Santai sekali. Baik. virtual. Ya, virtual. Iya, itu tahun virtual. Oke. Baik. Malam ini pembahasannya lumayan santai saja karena kita tidak mau terlalu tegang ya. Hidup ini sudah terlalu banyak ketegangan, jangan sampai pembahasan malam ini seharusnya kita istirahat tapi sudah menyempatkan hadir di live streaming ini. Ya, pembahasannya tidak boleh terlalu tegang seperti itu. Nah, kita mulai saja. Kita mulai bahas-bahas bincang-bincang sedikit dulu persoalan apa yang menjadi tema kita malam ini. Nah, untuk teman-teman yang lain yang baru bergabung, kita akan mulai acara ini. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh siap menyiapkan pertanyaannya yang nanti bakalan saya sampaikan kepada mentor kita. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Baik, para mentor yang terhormat, ya kita tahu bahwa saat ini di era 4.0, apalagi ditambah dengan pandemi yang muncul di awal tahun 2020, membuat kita mempercepat lajur sistem online. Ya, membuat lajur sistem online menjadi lebih luas. Yang awalnya kita sebagai bahkan ada seorang pelajar yang awalnya kita hanya belajar bertatap muka, datang ke sekolah, masuk ke ruang kelas, menerima pelajaran lalu pulang. Saat ini harus belajar dengan sistem online atau daring. Ya, atau mungkin yang dulunya kita meeting-meetingnya di kafe untuk kemudian rapat ketemu kliennya di kafe atau di tempat mana, saat ini harus harus ke via Zoom atau aplikasi-aplikasi yang lainnya sejenis itu. Nah, dalam pandangan mentor nih, dalam pandangan dua mentor ini, apakah peningkatan drastis ini adalah sebuah ujian atau sebuah jalan? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan pertama saya ini. Apakah peningkatan sistem online ini adalah sebuah ujian atau sebuah jalan? Bagaimana pendapat mentor sekalian? Ya, mungkin kita mulai dari Daim Faki dulu deh. Kita mulai dari Daim Faki dulu. Iya, bagaimana pandangan persoalan pandemi online ini? Apakah sebuah jalan atau sebuah ujian? Saya serahkan pada Daim Faki. Oke, terima kasih Om Mirsad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita, live perdana kita, dan saya sangat senang sekali bisa ngobrol online ya bersama Andi Matuju. Ini salah satu sahabat saya dari kecil dan sekarang pencapaiannya luar biasa ya. Sudah centang biru ya, jadi ya saya tidak usah terlalu banyak bicara ya. Nanti Andi Matuju yang paling banyak karena beliau lah yang gue starnya sebenarnya. Saya ini pagana-gana jika dong ya.
Ya, jadi ya yang lain juga selamat datang. Terima kasih sudah nonton. Ada sekitar 20-an orang ini yang hadir di sini yang lagi live yang nonton ya. Ada beberapa teman-teman. Oke, jadi apakah ini ujian atau peluang atau tantangan? Sebenarnya dua-duanya bisa jadi iya, bisa jadi peluang, bisa juga tantangan. Terutama saya kalau di keluarga ya tentunya tantangan karena anak-anak waktu awal-awal pandemi itu kan anak-anak belajar online itu kan menyesuaikan susah sekali ya, belum lagi fasilitasnya dan sebagainya begitu. Tapi dari situ kita belajar bahwa ternyata mau tidak mau sekarang sudah online gitu. Sekarang sudah masuk di era yang namanya 4.0 atau online. Bahkan sebenarnya sebenarnya kan pandemi ini kan mempercepat kejadian. Jadi awalnya kan dari disrupsi. Jadi kalau kita baca bukunya Mas Yusuf Hadi yang terbaru yang tentang disrupsi itu, jadi kita sudah mengalami tiga disrupsi, namanya triple disruption ya, tiga disrupsi. Jadi disrupsi yang pertama adalah disrupsi digital, ya mungkin teman-teman rasakan 10 tahun terakhir lah seperti itu, munculnya perusahaan-perusahaan Gojek, perusahaan-perusahaan e-commerce dan sebagainya ya, itu salah satu bentuk disrupsi yang banyak bisnis-bisnis yang berubah gitu dari tradisional menjadi digital seperti itu. Disrupsi yang kedua itu adalah disrupsi milenial. Dari disrupsi milenial ini adalah ya umur usia kelahiran 81 ya sampai mungkin 95 kalau nggak salah ya kalau di urutan usia. Jadi ada milenial, ada gen Z gitu. Nah, kalau di usia dulu ya usia baby boomers, gen X itu cara pandangnya, cara belanjanya, bahkan cara jualannya itu sangat-sangat tradisional gitu, sangat-sangat offline gitu. Nah, begitu terjadi pada milenial itu langsung serba digital. Makanya terjadi patahan di situ. Nah, yang ketiga adalah disrupsi pandemi. Nah, seharusnya kita bisa mengalami kita bisa go digital itu pada baru mau terbiasa belanja online, baru terbiasa belajar online itu nanti pada saat mungkin di 10 tahun lagi lah, seperti 2030 banyak pakar yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi pandemi ya. Jadi tiba-tiba langsung orang dipaksa untuk belajar online gitu, dipaksa belanja online. Nah, itu makanya dipercepat sama pandemi. Jadi 3 disrupsi ini yang terjadi. Nah, kalau dibilang tantangan ya banyak yang menantang ya karena termasuk ya gaya untuk pasangan suami istri yang sudah punya anak ya, anak yang usia sekolah gitu, itu menjadi tantangan juga bagaimana caranya mendidik anak dengan jangan sampai ketergantungan dengan gadget seperti itu. Tapi dari sisi yang lain, kalau misalnya anaknya kita bisa mendidik dengan baik, itu bahkan bisa menjadi peluang ya. Misalnya anak kita bisa mendapatkan akses informasi yang sangat luas. Itu kalau dari sisi dunia pendidikan. Kalau dari sisi dunia bisnis, nah ini juga ada plus minusnya ya. Kalau plusnya alhamdulillah makin banyak makin mudah orang mendapatkan produk ya karena online ya, dan makin mudah orang untuk memasarkan produk tersebut ya karena sifatnya online seperti itu. Ya jadi kalau ditanya apakah ini jadi tantangan atau peluang ya ambil kalau kita sebagai pengusaha atau sebagai orang yang terjun di dunia usaha, maka jangan selalu melihat tantangannya ya. Harus lihat peluangnya, karena peluang itu karena kita namanya peluang tuh ada pel, ada uang gitu, ada uangnya gitu. Jadi kita ambil peluangnya gitu. Teman-teman yang masih nggak aktif di offline gitu, maksudnya belum terjun di online, mulai pelan-pelan belajar online. Mungkin itu dari saya sih. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke Coach Andi Matujo nih. Menurut Andi Matujo ini adalah sebuah ujian atau sebuah jalan? Silahkan Coach tanggapannya persoalan ini. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Irsyad ya? Mirsad Coach, Mirsad. Oke. Mirsad, oke. Thank you Kakak Mirsad. Jadi saya bukan coach ini sebenarnya, saya cuma
senang dengan kegiatan-kegiatan digital, senang dengan kegiatan-kegiatan yang berbau marketing gitu. Dan memang kesehariannya terlibat dengan hal-hal itu. Jadi kalau saya ditanya tentang eh, digital ini apakah misalnya tantangan atau peluang, ya kalau kita sebagai pengusaha ya pasti kan di mana ada tantangan di situ ada peluang gitu ya, di mana ada masalah di situ ada peluang. Nah jadi kalau biasa saya juga sering ditanya, Kak, usaha apa yang bagus sekarang? Nah jawabannya sederhana sebenarnya, masalah apa yang banyak sekarang? Nah usahalah yang untuk menjadi solusi dari masalah itu kan gitu. Nah, jadi dengan adanya fenomena ini ya, berarti harusnya menjadi peluang buat teman-teman. Bagaimana istilahnya ini tentang sudut pandang kita saja, bagaimana caranya kita bisa ambil peluang ini, apalagi teman-teman yang mungkin dari dulu aktivis dalam dunia digital ya, kayak Coach Faki ini luar biasa. Salah satu TikTokers dengan followers terbanyak Biasa di luar Indonesia ya. Timur ya. Jadi jadi itu saya salut sekali gitu. Bahwa ternyata kita tidak kekurangan talent, kita tidak kekurangan coach, dan kita dipenuhi dengan orang-orang yang mau berbagi, mau sharing untuk sama-sama bisa melewati masa-masa ya kalau boleh dikata memang masa yang cukup sulit kemarin. Kalau saya sih itu intinya, kalau ada masalah pasti di situ ada peluang baru juga yang muncul. Oke, jawaban yang luar biasa. Sesuai dengan ekspektasi saya, jawabannya luar biasa sekali Coach ya.